Ya, halo teman-teman, berjumpa dengan saya Galuh Ambar di kelas sejarah lokal. Bagaimana kabar kalian hari ini? I'm Baik, great. Puji Tuhan, sehat. Nah, teman-teman, hari ini adalah pertemuan kita yang ke-6 membahas tentang tradisi lisan. Apakah sudah terlihat di layar kalian, teman-teman? Sudah belajar tentang pembentukan kelompok riset, konsep sejarah lokal, analisis sejarah lokal dalam buku teks di sekolah menengah di Indonesia, serta praktik pengajaran sejarah lokal di sekolah di Indonesia. Dan hari ini kita akan menambah dengan sumber-sumber sejarah lokal. Dan secara khusus kita akan membahas tentang tradisi lisan. Saya mengingatkan kembali capaian pembelajaran di tahap ini adalah satu, kalian mampu mengeksplorasi sumber sejarah yang dapat digunakan dalam penelitian sejarah lokal, dan yang kedua, mampu menganalisis sumber sejarah yang dapat digunakan dalam penelitian sejarah lokal, dan terakhir mampu merefleksi, yaitu membuat atau maksud saya merumuskan tantangan dan peluang dalam menerapkan metode penelitian untuk sejarah lokal. Nah, kita akan melewati banyak tahap, teman-teman. Dari tujuan akhir dari kelas kita adalah membuat laporan penelitian sejarah lokal dengan menggunakan berbagai macam data tersebut. Dan saat ini secara khusus kita sekali lagi saya mengingatkan kembali kita akan belajar tentang tradisi lisan. Nah, sebelum itu teman-teman, dari mana sih kalian berasal teman-teman, dan apakah yang kalian ketahui tentang daerah asal kalian? Itu berasal dari Kalimantan Tengah, tepatnya Kabupaten Lamandau, dikenal juga sebagai Bumi Bahaum Bakuba. Jadi Bumi Bahaum Bakuba itu artinya Bumi Musyawarah Mufakat, seperti itu. Semarang itu berasal dari dua kata, asem dan arang. Ya, tapi kita akan mulai dari Jessie, yaitu dari mana kalian bisa tahu tentang tradisi tersebut? Saya berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan, lebih tepatnya Kota Soe. Saya tahu dari orang tua, terlebihnya orang tua yang lebih. Pertama perkenalkan Angel dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya Kabupaten Kupang, Kecamatan Ampang Selatan, Kelurahan Lelogama. Nah, tradisi yang ada di Kelurahan Lelogama itu tradisi menenun. Menenun itu bukan hanya ada di Kelurahan Lelogama, tapi juga ada di seluruh Kecamatan Ampuang. Ada Ampuang Timur, Ampuang Selatan, ada sekitar 6 kecamatan. Ampuang Selatan, Ampuang Barat Daya, Ampuang Timur, Ampuang Utara, Ampuang Tengah, dan juga Ampuang Selatan, tempat tinggalnya Angel. Di sana itu terkenal dengan tradisi menenun. Nah, tradisi menenun ini diajarkan oleh keluarga-keluarga raja atau keluarga besar di sana. Salah satunya itu keluarga Naitasi, Bu. Terima kasih, Angel. Nah, sekarang ini saya punya satu pertanyaan lagi untuk kalian, yaitu apakah pengetahuan itu tertulis, teman-teman? Di Lamandau sendiri, terutama di suku Dayak Tomon itu mereka punya tradisi namanya Bahanyi. Bahanyi itu seperti bercerita, berpantun, atau berdongeng dengan alunan musik khas gitu. Nah, jadi biasanya tradisi menenun ini diajarkan oleh keluarga-keluarga raja atau keluarga besar di sana. Salah satunya itu keluarga Naitasi, Bu. Saya bertanya seperti itu karena kita di Departemen Sejarah di program studi pendidikan sejarah selalu dikatakan bahwa no dokumen, no history. Tidak ada dokumen, tidak ada sejarah. Ya kan? Kita selalu
membaca seperti itu, sehingga sejarah harus berbasis dengan dokumen. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalian yang datang dari wilayah-wilayah atau tradisi masyarakat yang tidak memiliki tradisi tulis? Kata Jan van Sina, seorang arkeolog dan juga seorang sejarawan, apakah itu berarti juga bisa diartikan bahwa masyarakat yang tidak memiliki dokumen adalah masyarakat yang tidak memiliki sejarah, bahkan peradaban? Bagaimana menurut kalian? Itu yang masih menjadi pertanyaan VA sampai sekarang. Oke, VA malah justru balik bertanya. Bagaimana nih dengan teman-teman yang lain nih? Izin berbagi, Bu. Ya, silahkan. Kalau di tempat Risa, itu tidak ada kayak orang menulis atau sudah ada bukunya yang sudah dibuat, tapi lebih kebanyakannya seperti sama Kak Pia ya. Ini jawaban-jawaban dari kalian. Sangat menarik. Jadi semuanya tradisi lisan adalah tradisi yang tidak tertulis dan hanya diwariskan dari cerita mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, kenapa sih kita harus belajar sejarah lisan ya di dalam materi kita? Ada yang tahu nggak, kenapa sih kalian sebagai calon guru sejarah harus belajar tentang tradisi lisan? Belum ada ide? Nah, kemarin teman-teman siapa sih di antara kalian yang praktek magangnya di SMP? VA di kelas 7 itu VA fokus di sejarah lokal. Gitu. Sejarah lokal. Berarti belum mengajar tradisi lisan ya? Terkait tradisi lisan, kebetulan di buku itu tidak ada materi khusus yang untuk tradisi lisan. Jadi itu terkait materi sejarah lokal juga dia digabungkan dengan penyebaran Hindu-Buddha. Itu juga masuk. Jadi nggak ada yang materi khusus seperti itu. Jadi terkait sejarah lokal pun ada beberapa mereka bercerita tentang tradisi di lingkungan mereka atau tradisi yang mereka ketahui di lingkungan mereka. Nah itu gitu. Tapi untuk secara mendalam, terkait ada dongeng ini atau mitos ini belum sampai di situ. Oke, belum sampai ya. Nah, berarti belum ada di antara teman-teman yang memang secara khusus belajar tentang tradisi lisan. Nah, satu pertanyaan dulu, Vea. Apakah buku yang digunakan sama buku terakhir revisi IPS? Sama. Oke, sama ya. Tapi hanya kemarin belum sampai di situ. Oke teman-teman, saya akan mereview buku terakhir, buku revisi atau buku terbaru tentang ilmu pengetahuan sosial. Kenapa sih kita harus belajar tradisi lisan? Apa untungnya maksudnya, kenapa sih seorang guru harus belajar tentang tradisi lisan? Sangat berbeda ya. Dengan basic saya, misalkan seorang peneliti harus belajar sejarah lisan. Nah, teman-teman, saya ingin mengawali dan juga berbagi cerita saya tentang tradisi lisan di dalam kurikulum yang oleh karena itu kalian juga perlu belajar. Nah, yang pertama adalah tradisi lisan itu ternyata diajarkan di kelas 7 dan pemahamannya ya cerita rakyat atau mitos atau legenda atau dongeng. Dan menurut buku ini, khususnya di halaman 47 sampai 45, tradisi lisan itu sulit untuk dianalisis oleh sejarawan karena perlu menangkap kenyataan di balik cerita yang didukung dalam dokumen seperti arsip dan buku. Dan tradisi lisan itu hanya bisa dilakukan dari tutur
mulut ke mulut. Nah, dalam konteks ini teman-teman, kalian bisa melihat bahwa tradisi lisan itu masih dianggap tidak bisa dipercaya, tidak seperti dokumen dan tidak seperti arsip. Nah, saya contohkan ya, bahkan di buku tersebut, di buku teks, buku pelajaran kelas 7, ada satu pertanyaan begini, tradisi lisan lebih sulit dianalisis karena, masih ingat nggak ini? Karena A. Benar sekali Mas Denny, karena masih perlu menangkap kenyataan di balik ceritanya. Nah, sekarang saya kembalikan lagi kepada kalian dalam konteks pertama tadi. Nah, anak-anak kita diajarkan, nah tradisi lisan itu nggak bisa dipercaya. Nggak bisa ditangkap kenyataannya. Nah, bagaimana jika kalian hanya punya tradisi lisan? Berarti kalian, ketua kalian, orang tua kalian tidak bisa dipercaya, kan? Nah, teman-teman, tidak perlu dijawab sekarang, ini hanya satu renungan untuk kalian. Saya menulis di dalam buku Berbagi Suara dan Puasa, modul ajar yang akan kita gunakan juga selama 1 semester ini, khususnya di halaman 51 dan 54. Nah, saya harap kalian sudah mulai membacanya ya, karena ini sudah mendekati dari pertengahan pertemuan. Nah, tradisi lisan di dalam modul ajar yang telah saya bagikan untuk kalian selalu dituturkan dari generasi ke generasi, berisi tentang nilai moral, keagamaan, adat istiadat, sesuatu yang bersifat khayal bahkan, atau peribahasa, atau nyanyian, bahkan mantra. Dan sama seperti yang dalam buku teks, tradisi lisan dianggap sebagai cerita yang tidak bisa dipercaya, sehingga tidak bisa dianggap sebagai sejarah. Nah, dalam konteks ini, teman-teman, saya ingin memberikan perspektif untuk kalian bahwa tradisi lisan mampu memberi kesempatan kepada masyarakat tutur, seperti kebanyakan di antara teman-teman yang terabaikan, yang selama ini dianggap tidak memiliki sejarah. Sehingga kita akan mengubah perspektif kita di kelas ini, tradisi lisan bagaimana bisa menghadirkan suara dari teman-teman masyarakat adat yang ditolak oleh sumber-sumber konvensional dalam penelitian sejarah. Nah, pertanyaannya adalah dari manakah sejarawan pemula seperti kita bisa menulis atau memulai meneliti sejarah lokal dengan menggunakan sumber-sumber tradisi lisan? Apa yang harus diteliti jika ingin melakukan penelitian semacam itu? Atau kata Trisa di awal tadi, siapakah yang harus menulisnya? Teman-teman punya ide kah? Kalau saya pribadi sebagai mahasiswa yang memang masuk dalam jurusan sejarah dan mempelajari sejarah, sebenarnya salah satu motivasinya adalah tentang ini. Karena seperti yang dijelaskan tadi bahwa sumber konvensional seperti data-data tertulis itu menjadi bukti bahwa sejarah ini ada. Nah, itu yang menjadi salah satu motivasi Fea pribadi masuk ke dalam jurusan sejarah. Karena menurut Fea, kalau tradisi lisan ini hanya dibiarkan menjadi tradisi lisan saja, itu pada akhirnya akan tenggelam dengan berjalannya waktu.
Karena kalau bukan Meskipun dari kita sendiri yang memulai langkah kecil untuk menulis, siapa lagi kita mau menunggu pada siapa, bertumpu pada luar siapa, biasa, Vea. Nah, satu pernyataan dari Vea yang sangat menarik adalah kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, ini juga sekaligus menjawab Risa bahwa Risa, kamu harus mulai percaya diri. Kalau bukan kamu, siapa yang akan menulis sejarah di daerahmu? Nah, saya pikir itu contoh dari Vea bisa mewakili kita semua ya teman-teman. Nah, bagaimana sih cara memulainya? Nah, teman-teman, kalau kita berasal dari masyarakat yang tidak memiliki sejarah, tidak memiliki dokumen, tapi saya kira kita semua kaya akan berbagai macam tradisi. Kita kaya akan berbagai macam ritual. Bagaimana caranya? Nah, teman-teman, saya sudah membagikan tabel berikut kepada kalian, nanti bisa dibaca. Namun saya akan mengulas sedikit saja bahwa kita bisa melihat tradisi kita itu misalkan salah satunya dari ritual. Entah tadi ritual bernyanyi, ritual menari, ritual membuat tato, atau ritual membatik. Pasti di dalamnya akan ada banyak sekali penggalan informasi, kisah, aktor, aktivitasnya, dan juga ada setting tempat, waktu, frekuensi, ada tujuannya, di mana berubah. Ada yang baku atau terstandar, ada yang modifikasi. Nah, ada juga bentuk mnemonik atau pengingat, objek, lanskap, musik, dan paling penting dalam studi pendidikan sejarah adalah ada proses transfer pengetahuan. Nah, nanti teman-teman bisa melihat lebih lanjut, bisa membaca kembali di dalam materi yang sudah saya bagikan. Tapi yang saya mau katakan bahwa dalam skema tersebut, saya bisa mencoba untuk menuangkan dalam berbagai macam tulisan. Tulisan yang pertama adalah salah satunya tentang Remembering the Disaster, Isra Miraj Commemoration at Telomoyo Slope Inscription Site during COVID-19 Pandemic. Yang mau saya katakan bahwa dari tradisi Isra Miraj, ini ada bulan kan, peringatan kenaikan Nabi Muhammad di lereng Gunung Telomoyo, ternyata isinya bukan hanya tentang peringatan keagamaan, tetapi di dalamnya juga kaya akan berbagai macam tradisi, terutama tradisi dalam mengingat bencana. Nah, nanti kalian bisa membacanya di dalam jurnal. Ada juga tentang tradisi lisan di Gunung Telomoyo, studi awal. Kenapa saya studi awal? Karena berdasarkan bagaimana menulis tradisi lisan hanya berdasarkan gosip-gosip. Nah, tahun 2021 ketika kalian belum datang ke Salatiga, ada gosip yang berkembang di Salatiga. Pada waktu itu terjadi bencana gempa dan orang mengatakan bahwa Telomoyo jadi segoro, Telomoyo jadi lautan. Nah, saya mencoba untuk memetakan tentang sumber tradisi lisan dalam bentuk gosip itu untuk menulis tentang bagaimana tradisi lisan yang dianggap kabar burung atau kabar hoax menjadi sesuatu sejarah. Nah, itu teman-teman. Nah, kita sampai di poin terakhir dari refleksi kita. Di dalam buku ada 3 pertanyaan yang salah satunya apa sih poin yang didapat dari kita belajar
apa tradisi lisan di sekitarmu, dan apakah tradisi lisan harus disandingkan dan diperbandingkan dengan dokumen agar valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, Saya mau tanya, Bu. Boleh ya, Bu ya? oh iya, boleh. Maaf ya kalau Apa? tadi terlalu cepat ya. Kan tadi kan kalau saya membandingkan membandingkan dan membayangkan tradisinya Vea tadi tentang Bahuma begitu ya, dan tradisinya Wulan yang tentang apa namanya kayak mitos Pening. terjadinya atau legenda Rawa terjadinya pening. apa namanya itu rawa pening gitu ya. Itu apakah itu kan tetap tradisi lisan ya? Maksudnya kan karena dia di apa? Tapi kayak yang kan kayak nggak masuk akal gitu ya Bu ya. Maksudnya yang kayak apa namanya mencabut itu kok jadi gitu kan nggak masuk akal. Nah, apakah itu bisa jadi? Apakah itu termasuk tradisi lisan juga begitu? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik dari Mas Denny. Apakah itu termasuk dari tradisi lisan? Kayaknya mustahil banget ya, kayak nyabut lidi gitu kan. Nah, saya pernah melakukan penelitian ketika terjadi gempa. Saat itu kalian belum datang ke Salatiga dan saya baru pertama kali datang ke Salatiga. Itu orang mengatakan nagane ngulet. Jadi ketika dalam kepercayaan setempat, ini ada bagian cerita yang belum diceritakan oleh Wulan, adalah tradisi masyarakat setempat di mana naganya menggeliat kan, benar Mas Denny bahasa Indonesianya ngulet? Nanti Pea, Trisa, Angel nggak tahu. Itu kayak. Nah, dan naga raksasanya itu mengelilingi Gunung Telomoyo. Nah, dalam konteks ini, gempa, naga, Telomoyo, rawa pening. Nah, ini merupakan satu kesatuan di mana dari rawa pening hingga Telomoyo adalah jalur sesar gempa. Nah, kita bisa bandingkan dengan data-data dari BMKG ketika terjadi gempa, terutama di tahun 2021. Tapi Mas Denny, pertanyaan berikutnya, loh berarti tradisi lisan itu harus dibandingkan dengan data yang lain? Nah, saya tidak ingin menjawab pertanyaan kita yang nomor 3, tapi bagaimana masyarakat lokal juga punya produksi pengetahuan sendiri. Nah, mereka mengumpamakan rawa pening, baru kelinting, Telomoyo, itu adalah satu kesatuan. Ya. Data yang tidak bisa kita percayai, ya harus kita bandingkan dulu, tapi bukan berarti untuk mencari yang valid. Karena bisa jadi sumber pengetahuan itu justru ada di masyarakat lokal. Nah, pertanyaannya, kenapa kamu lebih percaya pada nyanyian Bahuma di tempatnya Vea, gitu kan? Bukankah itu juga Bahuma kemudian diproduksi lagi dan harus dibandingkan? Nah, jadi mulai sekarang teman-teman mulai harus mempercayai, bukan mempercayai ya, harus lebih sensitif terhadap gosip, terhadap musik barangkali, terhadap segala hal yang ada di sekitar kita, bahwa ada maknanya. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Bu mau bertanya soal jawaban dari Kak Vea. Kan tadi ada pertanyaan tradisi lisan, bagaimana kita seorang pemula yang memulai untuk menulis gitu. Nah, pertanyaan Trisa, bagaimana dengan orang-orang yang
jauh dari sana yang tidak bisa menulis atau membaca, bagaimana dia bisa menulis sejarahnya gitu. Kan katanya bisa menjawab bahwa kita dari sejarah itu, ya kalau kita tidak punya sejarah berarti kita, yang akan menulis, cerita kita atau sejarah kita. Lah, lalu bagaimana orang yang tidak bisa membaca atau tidak bisa menulis, orang-orang dari, pelosok-pelosok atau orang desa atau orang ke perkampungan yang sejarah mereka bisa terungkit seperti itu, Bu? Apakah harus orang sejarawan yang harus menulis atau, bisa dari berbagai sudut mana saja gitu bisa menulis? Itu saja, Bu. Ya, kita ini generasi muda yang mencoba mencari ilmu, apalagi bisa merantau, disitulah kita perlunya berkolaborasi dengan teman-teman atau dengan orang-orang yang ada di pelosok ini. Karena kita yang dari pelosok atau dari daerah keluar untuk mencari ilmu, disitulah menjadi jembatan mereka. Makanya dari itu perlu adanya kolaborasi. Kalau Vea seperti itu. Oke, terima kasih Vea. Kita berikan. Wow, pertanyaannya serius-serius ya. Nah, jadi Trisa yang pertama memang kolaborasi dibutuhkan. Dan yang ini juga sekaligus saya mau berkomentar bahwa pengetahuan itu ada di masyarakat. Sementara akademisi seperti saya, misalkan yang ada di kampus, itu kita hanya berlatih menstrukturkannya. Bagaimana pengetahuan yang dianggap bohong, mustahil, tidak masuk akal, khayalan seperti tradisi lisan, bisa menjadi sejarah. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu berasal dari sana. Kenapa tidak kamu yang mulai melakukannya? Oke. Dan yang ketiga, ini untuk semua, ya mari kita berkolaborasi, mari datang dengan kegelisahan-kegelisahan kalian dan kita diskusikan bersama di kelas. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mengundang kalian untuk menjawab pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 tentang salah satu contoh tradisi lisan yang ada di daerah kalian dan apakah itu harus diperbandingkan. Nah, oleh karena itu, nanti kita akan membahasnya dan barangkali bisa berkolaborasi. Kan sangat menyenangkan, misalkan Risa menulis bersama saya, membantu masyarakat setempat di daerahmu, atau mungkin dengan satu kelas ini menulis semua di tempat Risa. Gitu ya. Oke? Oke, tampaknya kita perlu jeda sejenak. Saya memberikan waktu bagi kalian untuk sedikit merenungkan kembali pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 tadi. Kita akan bertemu setengah jam lagi, 30 menit lagi cukup? Cukup, Bu. Cukup, oke. Saya tunggu 30 menit lagi, kita akan berjumpa kembali. Nah, itu tadi teman-teman, saya juga sekaligus mengingatkan kepada kalian bahwa kita berada di pendidikan tinggi sehingga kalian datang ke kelas saya bukan lagi untuk mendengarkan materi, tetapi kalian datang membawa berbagai macam kasus khususnya dari wilayah kalian masing-masing untuk kita diskusikan di dalam kelas. Itu teman-teman. Nah, sampai jumpa setengah jam, 30 menit lagi sekarang. Ya, 30 menit lagi ya. Terima kasih teman-teman. Sama-sama, Bu.